warahmatullahi wabarakatuh. Semangat di hari Kamis membersamai anak-anak kita yang salih dan manis. Ayah bunda semuanya, apa kabar? Semoga sehat semuanya. Dan jika ada yang diuji Allah dengan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah. 3 perkara yang tidak pernah putus pahalanya, bahkan sampai seseorang meninggal, adalah amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta anak-anak yang saleh. Allah telah menitipkan buah hati kepada kita, dan tentunya kita berharap agar kelak mereka menjadi wasilah yang selalu mengirimkan pahala bagi kita. Salah satu ikhtiar kita adalah mendekatkan mereka kepada Al-Quran, menjadikan mereka menjadi ahlul Quran. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bersama narasumber kita pada karantin hari ini, Anakku Mahkota Surgaku. Akan kita simak bagaimana cara menanamkan karakter Quran kepada anak-anak kita. Langsung saja kepada Ibu Revana Trianingsih ASSI. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Permata Mulia Blora. Kepada beliau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah bunda sekalian? Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu di forum parenting kali ini. Ya, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan untuk kita semuanya, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Ayah bunda sekalian dirahmati Allah, tentunya menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri saat kita bisa melihat anak-anak kita tumbuh sebagai anak-anak yang soleh-soleha, tumbuh sebagai anak-anak yang senantiasa mencintai Al-Quran, yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan ini menjadi tantangan besar untuk kita hari ini, para orang tua gitu ya, di masa pandemi ini khususnya, dimana mau tidak mau peran orang tua dalam pendidikan keluarga harus mengambil porsi lebih banyak untuk kemudian bisa mewujudkan harapan-harapan kita tadi gitu ya, untuk kemudian tetap menjaga proses keberlangsungan pendidikan di walaupun anak-anak di rumah. Untuk itu ayah bunda, hari ini kita akan sama-sama berbagi bagaimana kita mengajak anak untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, dalam artian bagaimana menjaga proses pembelajaran Quran agar senantiasa bisa tetap berjalan walaupun di rumah saja. Ya, beberapa hal mungkin yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, keteladanan. Ayah bunda sekalian dirahmati Allah, kita tahu bahwa salah satu karakteristik anak di usia anak-anak kita sekarang, bahwa mereka itu adalah peniru-peniru ulung gitu ya. Artinya efektivitas belajar mereka gitu ya, mereka bisa melakukan sesuatu saat kemudian mereka bisa melihat contoh nyata yang ada di sekitar mereka. Hari ini yang berada di sekitar mereka adalah kita, orang tuanya, ayah bundanya, bapak ibunya, umi abinya begitu. Dan ketika kita ingin anak kita dekat dengan Al-Quran gitu ya, maka kemudian kita harus membuat mereka juga sering melihat kita dekat dengan Al-Quran. Mereka sering melihat orang-orang di sekitarnya juga dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua begitu ya, akrabkan anak dengan Al-Quran. Ya, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, akrabkan dia dengan Al-Quran. Buatlah dia familiar begitu ya, atau tidak asing lah dengan kegiatan membaca Al-Quran, familiar dengan kegiatan menghafal Al-Quran, bahkan dia tidak asing dengan Al-Quran itu sendiri gitu ya. Curi perhatiannya gitu ya, sehingga dia tertarik dengan apa yang kita lakukan, sehingga dia tertarik dengan apa yang kemudian kita baca gitu ya. Sehingga ketika kemudian kita ngaji misalkan begitu ya, kemudian anak datang menghampiri dan dalam tanda kutip
sedikit mengganggu begitu ya, mungkin dengan narik Quran kita begitu ya, atau mungkin tiduran di dekat kita begitu ya, bermain di dekat kita yang sedang ngaji, itu sebenarnya adalah bukti respon anak gitu ya. Artinya dia sudah respect dengan apa yang kemudian kita lakukan. Maka jangan menyerah begitu ya, jangan kemudian kita menganggap itu adalah gangguan yang harus dihindari begitu. Maka itu adalah bukti bahwa anak sudah merespon apa yang kita lakukan. Dia sudah mulai penasaran, dia sudah mulai mengakrabkan diri dengan aktivitas kita, yaitu membaca Al-Quran. Buatlah dia terus penasaran dengan apa yang kita baca, apa yang kemudian kita lakukan. Ya, mengakrabkan dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ayah bunda sekalian, jangan memaksa. Nah, ini juga poin penting ayah bunda begitu ya. Satu hal yang ingin kemudian saya tekankan di sini ayah bunda sekalian, bahwa kita tidak sedang menumpukan beban di pundak anak, tapi kita sedang menanamkan cinta di dalam hatinya. Ya. Jadi kita itu tidak sedang menumpukan berapa beban juz yang harus dihafalkan, berapa surat yang harus dihafalkan, tetapi yang paling penting dan yang paling pertama adalah kita sedang menanamkan rasa cintanya kepada Al-Quran. Kita sedang menanamkan rasa cintanya kepada pemilik Al-Quran. Itu yang paling utama dan pertama yang harus kita bentuk kepada anak. Inti dari pembelajaran Quran kita ke anak adalah itu, begitu ya. Jadi bukan seberapa banyak surat yang dia hafal gitu ya, bukan seberapa fasih dia melakukannya atau dia melafalkannya untuk hari ini gitu ya, tetapi seberapa senang gitu ya, seberapa ingin dia untuk kemudian berinteraksi dengan Al-Quran itu. Jadi tidak ada pemaksaan gitu ya, jangan sampai ada pemaksaan, karena ketika kemudian kita ingin menanamkan cinta dengan metode memaksa, itu tidak akan kemudian bisa efektif gitu ya. Maka bisa jadi ketika kemudian kita membaca Al-Quran, bisa jadi mungkin anak datang mendekat, kadang mungkin menutup Quran kita dan menyuruh kita berhenti. Umi sudah selesai, tidak usah baca Quran gitu ya. Kenapa sayang begitu ya? Jadi disinilah sebenarnya kita bisa masuk. Umi mau ngaji, bunda mau ngaji dulu. Karena kalau ngaji nanti bunda dapat pahala. Bunda disayang Allah. Bunda nanti masuk surga kalau ngaji. Nah, jadi kita masuk dengan penjelasan yang sederhana, begitu ya, sederhana saja ya bunda. Jangan kemudian terlalu berlebihan karena anak tidak terlalu bisa menalar sesuatu yang abstrak begitu ya. Jadi cukup dengan Umi, Abi, begitu ya, bunda, ayah nanti dapat pahala kalau kemudian membaca Al-Quran. Kenapa harus berhenti? Kalau kemudian anak memaksa, ayo main dulu sama aku, berhenti gitu ya, berhenti dulu gitu ya. Oke, yuk kita main, nanti baca Qurannya dilanjutkan nanti begitu. Jadi tidak kemudian ada pemaksaan di dalamnya. Kemudian jangan lupa tetap menanamkan konsep-konsep utamanya gitu ya, bahwa ketika kita mengaji bukan untuk mendapat apa-apa, tetapi untuk kemudian mendapatkan tadi disayang Allah, dapat surganya Allah, dapat pahalanya Allah. Itu terus kemudian kita perdengarkan kepada anak begitu ya. Jadi membangun motivasi yang tepat, yang benar di awal begitu. Jadi jangan memaksa. Kemudian yang keempat begitu ya, lakukanlah dengan hal yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, alhamdulillah kita bersyukur begitu ya, anak-anak kita bersekolah di PAUD IT Permata Mulia begitu ya. Setiap hari, setiap pekan kita dapat video pembelajaran dari Bapak Ibu guru, dari gurunya begitu ya. Itu sangat-sangat membantu kita sebenarnya begitu ya, untuk kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan ketika memberikan pembelajaran ke anak gitu ya. Karena biasanya mereka senang ketika melihat video dari bu gurunya gitu ya. Nah, tetapi ayah bunda begitu ya, ketika kemudian selesai nonton videonya, kemudian dia bisa menirukan, dia kemudian bisa melakukan, kita mendokumentasikan, artinya bukan berhenti sampai di situ begitu ya. Proses tetap kita lakukan gitu ya, karena itu adalah sebuah pembiasaan gitu. Jadi kita kemudian dituntut untuk kemudian bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan yang lebih
yang kemudian juga menyenangkan untuk anak, untuk dia terus belajar begitu ya. Jadi kalau mungkin contoh misalkan kalau saya biasanya menerapkan di anak, kemarin sempat menerapkan di anak bermain gitu ya, bermain dengan kartu kiroatinya begitu ya, kartunya ditutup-tutup begitu ya, kemudian nanti ayo cari huruf ba misalkan, cari huruf A begitu ya, kemudian dia akan berlomba-lomba. Kalau punya teman ada kakaknya begitu lebih seru lagi gitu, tapi kakaknya kita kondisikan gitu ya. Jadi ketika dia membuka senang gitu ya, jadi dia belajar tetapi ada perasaan senang begitu ya, sehingga besok dia akan nagih lagi, Umi, Bunda begitu ya, ayo main lagi begitu ya, walaupun dia bahasanya main gitu ya, tetapi intinya adalah bagaimana pembelajaran itu bisa masuk gitu. Karena ketika suasana hati anak senang begitu ya, maka dia akan lebih mudah untuk kemudian mendapatkan atau menyerap apa-apa yang kemudian kita ajarkan. Kemudian yang kelima gitu, yang kelima adalah terus memperdengarkan Al-Quran pada anak. Ayah bunda sekalian, mungkin kita pernah ya menyadari anak-anak kita tiba-tiba hafal dengan satu lagu, anak-anak kita tiba-tiba hafal dengan iklan-iklan tertentu begitu ya. Bahkan kita berpikir kapan dia mulai menghafalnya, bahkan siapa yang ngajarin dia menghafal lagu-lagu itu begitu ya. Ternyata dia hanya hafal begitu ya dengan bermodalkan duduk di depan televisi. Walaupun ada yang mengatakan anak saya di depan televisi tapi dia sambil main, nggak sambil nonton, nggak nonton begitu ya. Nah itulah maha besarnya Allah dengan ciptaannya begitu ya. Otak anak-anak kita di usia sekarang itu sebagaikan spons begitu ya, mampu menyerap banyak hal gitu ya, sehingga tangannya bergerak, kakinya bergerak gitu ya, tapi ternyata telinganya masih bisa berfungsi secara optimal gitu ya, untuk kemudian mengirimkan rangsangan ke otak dan kemudian menyimpannya dalam memori otaknya gitu ya. Luar biasa, Masya Allah gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Nah ini yang kemudian bisa kita manfaatkan begitu ya. Dekati anak walaupun dia sedang bermain, yuk dek kita menghafal surat An-Nas misalkan. Kalau kemudian kita kurang pede dengan lantunan dengan kita sendiri yang melafalkan, ada video pembelajaran dari bu gurunya, silahkan disetel kemudian diperdengarkan. Nah kalau saya sarannya ketika kita mau menghafalkan surat yang baru gitu ya, kita melihat begitu ya, kalau satu ayat itu agak panjang dipotong gitu ya, misalkan Qul a'udzu birabbin nas ya, kita potong dulu, Qul a'udzu, bacakan aja di dekatnya dia begitu ya, sampai berkali-kali. Jadi sambil disampaikan, Dik, kita menghafal surat An-Nas ya, kita baca surat An-Nas ya. Mungkin dia aku nggak mau gitu, ya sudah adik nggak usah aja, adik dengar aja, nanti bunda aja, umi saja yang akan membaca begitu. Aku nggak mau dengar misalkan begitu ya, ya nggak apa-apa, ya sudah biar umi saja dulu yang ngaji, adik bermain, tapi kita tetap baca di dekatnya gitu ya, dan mengulang-ulang Qul a'udzu. Nah itu sehari bisa berkali-kali, tidak hanya sekali begitu ya. Dan biasanya saya menambahkan di malam hari ketika dia proses mau tidur itu kan biasanya tenaganya sudah agak berkurang ya, jadi biasanya sudah tidak banyak menolak gitu ya. Dia menghafal surat An-Nas ya, Qul a'udzu, besoknya disambung Qul a'udzu birabbinas, seterusnya begitu ya. Seterusnya besoknya misalkan kalau dirasa sudah cukup dia bisa mengikuti, mungkin sekali-sekali bisa, yuk Dek mengikuti gitu ya. Mungkin dia akan mengikuti 2-3 kali atau bahkan cuma sekali sudah nggak mau begitu ya, nggak masalah begitu ya. Terus kita bacakan, coba cek 3-4 hari kemudian hafal dia insya Allah begitu ya. Jadi luar biasa memang gitu ya. Ketika sesekali boleh kemudian kita mengecek. Jadi kalau sudah satu ayat misalkan, yuk Dek coba yang kemarin Umi ajarkan coba diulangi begitu ya. Misalkan surat Al-Asr, wal asr, coba Dek ulangi begitu ya. Kalau dia agak ketika kita mau mendengarkan dia melafalkan begitu ya, cari yang waktu ketika suasana hatinya sedang baik begitu ya, jangan dia lagi asik main begitu, itu pasti nggak mau. Atau mungkin bisa dipancing dengan riwayat. Nah anak-anak usia segitu
Untuk reward insya Allah masih sangat dibolehkan begitu ya, karena masih bolehlah untuk kemudian dimotivasi dengan banyaknya reward. Yuk ini nanti dikasih reward ini, yuk nanti kemudian dia membaca begitu ya. Dan insya Allah begitu ya, ketika sering diperdengarkan walaupun kelihatannya tidak mendengarkan, tidak menyimak begitu ya, insya Allah dia hafal gitu ya, sambil kemudian kita pegang pundaknya atau kemudian kita pegang tangannya untuk kemudian memberikan atau memberikan isyarat bahwa kita sedang berinteraksi dengan dia begitu gitu ya. Nah itu kemudian, dan yang terakhir adalah jangan lupa yang pasti doakan anak-anak kita begitu ya, semoga mereka kemudian menjadi anak-anak yang soleh, dan yang terpenting doakan mereka untuk kemudian agar Quran itu menjadi wasilah mereka untuk lebih mengenal Allah, lebih mencintai Allah gitu ya. Sehingga jangan salah begitu ya, jangan hanya mendoakan dia hafal sekian gitu, tapi jangan lupa intinya adalah kita mendoakan agar Al-Quran itu kemudian bisa menjadi jalan dia untuk lebih dekat dengan Allah gitu ya. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya bagi di kesempatan kali ini gitu ya. Semoga kemudian Allah senantiasa meridhoi kita semuanya, Allah senantiasa membimbing kita semuanya untuk kemudian menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang ahlul Quran, yang senantiasa kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran gitu ya. Cukup dari saya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, beberapa tips mendekatkan Quran kepada anak telah disampaikan oleh Ibu Rifana. Kami haturkan terima kasih kepada beliau karena telah bersedia berbagi bersama kita pada acara parenting. Lupa pula ucapan terima kasih kepada ayah bunda yang telah mengikuti acara sesi parenting pada hari ini sampai selesai. Semoga Allah menjadikan keturunan kita sebagai keturunan anak yang solih-solihah, qurrata a'yun, dan anak kita adalah mahkota surga untuk kita semua. Amin. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan hal yang kurang berkenan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.